Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang sebab-sebab terjadinya sengketa dan lembaga penyelesaian sengketa bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya sengketa, yang dimana permasalahan atau sengketa ini sering terjadi di kehidupan masyarakat. Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi pada berbagai ini kegiatan ekonomi dan bisnis. Perbedaan pendapat, benturan kepentingan, hingga rasa takut dirugikan kerap menjadi sebab permasalahan atau sengketa tersebut terjadi. Menurut Rahmadi 2011, terdapat 6 teori penyebab terjadinya sengketa di masyarakat, yaitu terdiri dari yang dimana yang pertama yaitu adalah teori hubungan masyarakat, yang dimana teori hubungan masyarakat itu menitik beratkan adanya ketidakpercayaan dan relasi kelompok dalam masyarakat. Dan yang kedua yaitu adalah teori negosiasi prinsip, yang dimana teori negosiasi prinsip itu menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan di antara para pihak. Dan yang ketiga yaitu teori identitas, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompokan orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Dan yang keempat yaitu adalah teori kesalahpahaman antara budaya, yang dimana teori kesalahpahaman antara budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi di antara orang-orang lain dan latar belakang budaya yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Husni akan melanjutkan presentasi dari saudara saya, yakni Nabila, kelompok 13, yakni tentang lembaga penyelesaian sengketa. Lembaga penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian melalui non litigasi, dan ada juga penyelesaian sengketa dengan non litigasi. Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan dengan pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Namun, di samping penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa yang non litigasi, yakni yang secara bahas, dan ada juga arbitrase, ada juga konsiliasi, negosiasi, dan lain sebagainya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang berikutnya. Kalau secara bahasa, arbitrase berasal dari kata arbiter, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase sendiri merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu, atau arbitrase sementara. Maksudnya arbitrase ini memberikan keputusan kepada seseorang yang tidak memihak dari salah satu yang bersengketa, atau bisa dikatakan dengan netral. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Dari arbiter ini ialah yang menengahi antara kedua belah pihak dan membuat perjanjian antara kedua belah pihak tersebut. Selanjutnya, penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase akan menghasilkan putusan arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika dalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan dijatuhkan kepada pihak untuk meminta dilakukan koreksi atas putusan tersebut. Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir atau final, dan putusan arbitrase yang telah diputuskan oleh hakim itu tidak bisa diganggu-gugat atau final. Maksudnya final itu ialah tidak bisa dirubah dan tidak bisa diganti, karena itu putusan yang sudah dikesepakati oleh kedua belah pihak. Mungkin hanya ini presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya.
saudara rekan saya yakni saudara Muhammad Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya melanjuti dari saudara Husni. Yang kedua yaitu negosiasi. Negosiasi adalah sarana bagi pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Melalui negosiasi, para pihak bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituang secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak. Namun proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama ialah ketika kedudukan para pihak yang tidak seimbang, pihak kuat akan menekan pihak yang lemah. Yang kedua ialah proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan bisa memakan waktu yang lama. Yang ketiga ialah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Tiga, mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga atau mediator yang dapat diterima. Tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Menurut Rahmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga, mediator, yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadiran oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediator bertindak sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian masalah, tidak mempunyai kewenangan untuk menggapai keputusan. Mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. 4. Konsiliasi. Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan komisi konsiliasi sebagai penengah yang disebut konsiliator, dengan mempertemukan dan memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan. Arbitrase adalah penyelesaian dengan menggunakan bantuan pihak ketiga, di mana para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter, sedangkan mediasi juga menggunakan bantuan dari pihak ketiga. Namun mediator hanya bertugas menjabati para pihak tanpa memberikan pendapat mengenai penyelesaian sengketa meskipun sama-sama menggunakan bantuan dari pihak ketiga. Namun untuk konsiliasi bersifat lebih formal daripada mediasi, konsiliator dapat memberikan pendapat-pendapat kepada para pihak terhadap masalah yang diperselisihkan, namun pendapat tersebut tidak mengikat para pihak. Masing-masing penyelesaian sengketa non-litigasi maupun litigasi memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda. Setiap metode juga memiliki kekurangan serta kelebihan. Hal tersebut dapat disesuaikan oleh para pihak dengan memilih lembaga penyelesaian sengketa yang paling efektif dalam penyelesaian sengketa dan menguntungkan bagi para pihak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.